Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi santai kita kali ini. Saya dosen Dery dan jujur aja, saya antusias banget untuk memandu Anda membedah isi dari chapter 4. Nah, untuk sesi ini, anggap aja kita lagi duduk santai di kafe yang nyaman, ada secangkir kopi hangat di depan Anda, dan kita lagi ngobrolin sesuatu yang ya seringkali dianggap menakutkan, padahal aslinya itu mempesona banget. Statistik. Ya, Anda nggak salah dengar. Hari ini kita bakal bikin semacam masterclass yang ringan, elegan, dan pastinya sangat aplikatif tentang gimana angka-angka itu sebenarnya bekerja di dunia nyata. Tenang aja, kita nggak bakal tenggelam dalam rumus matematika yang bikin pusing kok. Kita justru bakal lihat gimana statistik itu nempel banget sama keseharian kita. Yuk kita mulai aja bedah materinya. Oke, masuk ke bagian pertama nih. Kita mulai dengan misteri gaji dan memahami pusat data. Begitu dengar kata statistik, saya yakin banyak dari Anda yang langsung kepikiran sama papan tulis penuh rumus yang mengintimidasi kan? Tapi mari kita singkirkan dulu bayangan seram itu. Kita fokus ke satu misteri yang sangat dekat sama hidup kita sehari-hari. Pernah kepikiran nggak sih, kok rata-rata gaji nasional atau rata-rata gaji industri yang sering seliwaran di berita itu hampir selalu terasa lebih tinggi dari kenyataan yang kita atau teman-teman kita terima? Pernah kan bergumam, tunggu dulu deh, emangnya siapa sih yang dapat gaji segede itu? Ini tuh bikin emosional loh buat banyak orang, merasa kayaknya kita dibayar di bawah standar kalau dibandingin sama statistik resmi. Nah, mari kita pecahkan misterinya. Jawabannya ternyata ada di pola yang kita sebut sebagai distribusi yang miring ke kanan. Coba bayangkan bentuk gunung, di mana puncaknya, tempat sebagian besar dari kita berada, itu adalah mode atau nilai yang paling sering muncul. Tapi perhatikan ada ekor panjang yang menjulur jauh ke sebelah kanan. Ekor ini nih yang mewakili segelintir kecil orang dengan gaji yang luar biasa fantastis. Para CEO, direktur, atau miliarder. Gaji raksasa mereka ini secara harfiah menarik angka rata-rata atau mean jauh ke sebelah kanan. Jadi rata-rata itu sebenarnya udah terdistorsi oleh sebagian kecil orang di puncak, ninggalin mayoritas dari kita di belakang. Makanya, poin krusialnya itu ada di perbedaan antara mean dan median. Mean itu rata-rata matematis biasa, di mana total semua gaji dibagi sama jumlah orangnya. Ini memang bagus buat ngitung total anggaran, tapi seringkali menipu kalau kita bicara soal realitas individu. Di sisi lain, median itu adalah titik tengah yang sesungguhnya. Kalau kita membariskan semua orang dari gaji yang paling kecil sampai yang paling besar, median adalah orang yang posisinya pas berdiri di tengah barisan. Nah, buat kita-kita para profesional sehari-hari, melihat angka median itu jauh lebih valid dan mencerminkan realitas yang sesungguhnya daripada angka rata-rata. Jadi, perasaan Anda selama ini valid banget dan statistik membuktikannya. Lanjut ke bagian 2. Kita bahas soal cuaca, sasaran, dan gimana kita memahami variasi data. Data itu kan nggak cuma ngumpul di tengah ya, tapi juga menyebar. Di dunia statistik, kita membagi variasi penyebaran ini jadi 2 jenis utama. Pertama, ada variasi sistematis, yang berkaitan dengan di mana sih pusat letak data itu sebenarnya berada. Terus yang kedua, ada variasi acak, yang berbicara tentang seberapa lebar data tersebut menyebar di sekitar pusatnya tadi. Jangan khawatir, kita nggak bakal pakai angka rumit di sini, kita pakai analogi yang sangat familiar aja. Bayangin cuaca deh. Kalau Anda tinggal di daerah yang hari Senin bisa panas banget, terus tiba-tiba Selasa turun drastis jadi dingin banget, itu berarti daerah Anda punya iklim yang sangat bervariasi. Dalam bahasa statistik, ini artinya sebarannya besar, variasi acaknya tinggi. Sebaliknya, kalau cuaca tiap hari cenderung mirip, hangat dan stabil aja sepanjang minggu, itu berarti sebarannya kecil. Jadi, variasi acak itu sesederhana metrik untuk mengukur seberapa tidak tertebaknya sesuatu dibandingkan dengan rata-ratanya yang stabil. Biar makin kebayang, mari kita visualisasikan lewat papan sasaran. Coba perhatikan, kalau variasi sistematis dan acaknya kecil, semua anak panah bakal ngumpul rapat tepat di tengah. Sangat presisi, sangat akurat. Tapi kalau pusat bidikannya meleset, itu variasi sistematisnya besar. Dan anak panahnya menyebar berantakan kemana-mana. Nah, itu berarti variasi acaknya juga besar. Ini cara yang luar biasa intuitif buat memvisualisasikan gimana sih wujud asli dari kekacauan data itu. Oke, bagian 3. Kita kenalan lebih dekat dengan yang namanya standar deviasi. Dari papan sasaran barusan, kita bisa lihat kan penyebaran anak panah itu bisa sangat rapat atau malah sangat longgar. Nah, nama resmi non elegan untuk penyebaran ini adalah bintang utama kita hari ini, standar deviasi. Terdengar sangat akademis ya, padahal definisinya sangat membumi loh. Standar deviasi pada dasarnya cuma ukuran formal dari variasi acak yang baru aja kita bahas. Ini adalah angka yang ngasih tahu kita secara rata-rata seberapa jauh sih data-data individual itu menyimpang dari pusat kelompoknya. Semakin kecil standar deviasinya, semakin rapi data itu ngumpul di dekat rata-rata. Semakin besar, ya semakin datanya tersebar luas, berantakan kemana-mana. Masuk ke bagian 4, distribusi normal dan anatomi kurva lonceng. Nah, ini membawa kita pada superhero-nya ilmu statistik, kurva distribusi normal.
Kenapa sih kurva ini selalu diagung-agungkan dalam analisis data? Gini, bayangin Anda pergi ke supermarket beli sebungkus kopi. Di kemasannya tertulis jelas berat 500 gram. Pertanyaannya, kalau Anda pulang terus nimbang kopi itu pakai timbangan lab yang super presisi, apa beratnya bakal persis 500,00 gram? Ya tentu enggak. Kadang 502 gram, kadang 498 gram. Mesin pabrik itu punya variasi alami. Tapi, kalau Anda menimbang 10.000 bungkus kopi, Anda bakal lihat mayoritas beratnya ngumpul di sekitar angka 500 gram. Dan makin jauh dari angka itu, jumlahnya makin sedikit. Tumpukan data inilah yang secara alami membentuk kurva lonceng yang ikonik itu. Distribusi normal di kehidupan nyata. Yang bikin kurva ini benar-benar menakjubkan adalah sifatnya yang bisa diprediksi. Ini tuh ibarat kekacauan yang teratur. Mari kita bedah aturannya pelan-pelan. Secara matematis, terbukti bahwa sekitar 68% dari semua bungkus kopi tadi pasti ada di dalam rentang satu standar deviasi dari nilai tengah. Kalau kita perlebar jaringnya jadi 2 standar deviasi, kita bakal nangkep 95% dari seluruh bungkus kopi. Dan kalau kita lebarkan lagi jadi jarak 3 standar deviasi, wow, kita merangkum 99,7% data. Hampir semuanya masuk situ. Aturan inilah rahasia dibalik kenapa statistik dipakai buat ngendaliin kualitas di seluruh dunia. Bagian 5. Ini bagian favorit saya. Cara santai membaca probabilitas visual dari kurva. Anda mungkin mulai mikir gini ya, waduh dosen Dery, apa saya harus ngitung rumus integral yang rumit buat tahu peluang kejadian dari kurva ini? Sama sekali enggak. Lewat fungsi kepadatan ini, kita cuma butuh intuisi visual aja. Area yang diarsir di bawah kurva itu secara langsung mewakili peluang atau probabilitas. Jadi, kalau area yang diarsir menutupi 31% dari total luasan di bawah lonceng, ya berarti peluang kejadiannya persis 31%. Sangat visual, sangat intuitif. Gak butuh kalkulator, cukup lihat aja seberapa besar porsi kue yang diarsir. Nah, buat bikin hidup kita lebih gampang lagi, para ahli statistik nyiptain kurva S. Kurva ini tuh cerdas banget. Dia menerjemahkan area arsiran tadi jadi sebuah titik yang simpel. Anda cukup lihat sumbu horizontal, tarik garis lurus ke atas, sampai menyentuh kurva S merah ini, lalu belokkan, tarik garis lurus ke kiri, menuju sumbu vertikal. Udah deh, angka persentase yang Anda lihat di sumbu vertikal itu adalah probabilitasnya. Gampang banget kan? Kita bisa langsung baca peluang kejadian cuma dengan pandangan sekilas yang santai. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Aplikasi praktis statistik untuk keseharian kita. Kita udah ngebahas banyak hal seru hari ini, mulai dari misteri gaji, cuaca, bungkus kopi, sampai ke kurva launching. Terus, apa esensi praktis yang bisa dibawa pulang? Pertama, selalu waspada sama distorsi. Pas Anda lihat data gaji atau kekayaan di berita, biasakan nanya dalam hati, ini tuh mean atau median ya, jangan sampai data yang miring ngebodohin kita. Kedua, sadari bahwa di setiap data itu pasti ada variasi acak. Cuaca berubah, berat kopi beda dikit, itu wajar banget. Dan ketiga, biasain untuk memvisualisasikan kurva normal di balik deretan angka yang datar. Dengan gitu, Anda mengubah kekacauan angka jadi sebuah kejelasan visual di kepala Anda. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan retoris buat direnungkan. Berbekal pemahaman baru yang kita bangun hari ini, besok pagi kalau Anda buka berita terus baca soal angka rata-rata, entah itu rata-rata tabungan orang atau rata-rata jam kerja, gimana nih cara Anda melihat angka tersebut sekarang? Saya sih yakin banget, sekarang Anda udah punya lensa yang lebih tajam, lebih kritis, tapi tetap elegan dalam mencerna dunia data di sekitar kita. Terima kasih banyak udah nongkrong bareng saya, dosen Dery, di sesi bedah materi chapter 4 ini. Tetaplah penuh rasa ingin tahu ya, dan sampai jumpa!